Selamat datang di pembahasan mendalam kita hari ini. Kita bongkar buku dari Eric Barker, judulnya Place Well with Others. Buku yang luar biasa ini. Betul, isinya penuh dengan science, research, dan cerita-cerita yang keren banget tentang hubungan antar manusia. Misi kita kali ini adalah coba menyatukan semua kepingan puzzle ini untuk menemukan sesuatu yang ya setibaknya menyerupai sebuah kesimpulan. Sebuah kesimpulan tentang persahabatan, cinta. Tepat. Dan kenapa sih kita bisa klik dengan orang lain atau justru sebaliknya? Oke, kita mulai dari fakta yang jujur benar-benar mengubah cara saya berpikir. Yang mana nih? Tahukah Anda kalau kata kesepian atau loneliness dengan makna negatif yang kita kenal sekarang, itu baru muncul sekitar tahun 1800-an? Ayah, Gila kan? Sebelumnya yang ada itu kata kesendirian atau solitude. Dan itu seringnya dilihat sebagai sesuatu yang positif, sesuatu yang dicari-cari malah. tepat sekali. Ini bukan sekedar trivial linguistik ya. Ini titik awal yang krusial banget. Kenapa begitu? Pergeseran makna ini menandakan ada sesuatu yang berubah secara fundamental dalam cara kita hidup. Kesepian modern ini bukan cuma soal terisolasi secara fisik, tapi soal kehilangan koneksi yang lebih dalam. Oke. Argumen utamanya adalah pergeseran budaya ke arah individualisme radikal di abad ke-19 itu menciptakan semacam, kekosongan emosional yang belum pernah kita rasakan sebelumnya sebagai spesies. Dan inilah benang merahnya. Betul. Bagaimana cerita baik yang kita bisikan pada diri sendiri maupun yang kita anut sebagai masyarakat membentuk hubungan dan pada akhirnya makna hidup kita. Nah, ini dia, cerita. Oke, mari kita bedah mulai dari yang paling dasar deh. Dari cerita yang terus-menerus kita putar di dalam kepala kita sendiri untuk memahami orang lain. Dan di sini, intuisinya langsung dipatahkan. Contohnya, profiling kriminal yang sering kita tonton di film atau serial TV. Kelihatannya canggih banget kan? Keren, seolah-olah bisa baca pikiran. Tapi ternyata oleh banyak ahli itu dianggap pseudoscience. Kok bisa begitu? Karena otak kita ini ternyata, sangat mudah tertipu oleh sesuatu yang disebut efek Barnum. Efek Barnum? Kita punya kecenderungan kuat untuk menerima deskripsi yang sangat umum dan samar, seolah-olah itu dibuat khusus dan akurat untuk kita. Coba pikirkan ramalan bintang. Ah, benar juga. Anda punya sisi kreatif tapi kadang ragu pada diri sendiri. Siapa coba yang tidak merasa seperti itu? Persis. Dan profiler kriminal sering menggunakan trik yang sama. Mereka mengeluarkan pernyataan dengan tingkat dasar yang tinggi. Misalnya, Contohnya? pelaku memiliki fantasi seksual yang menyimpang, atau dia merasa tidak dihargai oleh masyarakat. Pernyataan ini terdengar spesifik dan mendalam, padahal sebenarnya berlaku untuk segmen populasi yang sangat luas. Jadi kita yang mengisi kekosongannya sendiri ya? Tepat. Otak kita sangat menginginkan sebuah cerita yang rapi dan koheren, sehingga kita secara tidak sadar akan membuang detail yang tidak cocok dan hanya fokus pada hal-hal yang mengkonfirmasi narasi itu. Jadi pada dasarnya otak kita sendiri yang jadi penghalang terbesar untuk benar-benar memahami orang lain. Kita lebih sibuk membangun cerita yang enak didengar daripada melihat kenyataan apa adanya. Bisa dibilang begitu? Ada satu kisah ekstrim tentang ini di dalam buku. Seorang wanita bernama Jill Price. Dia punya kondisi langka yang disebut memori autobiografi sangat unggul atau HASM. Ingatannya sempurna. Sempurna secara literal. Dia bisa mengingat hari apapun dalam hidupnya sejak remaja, lengkap dengan cuacanya, apa yang dia makan, percakapan apa yang terjadi. Wow. Kedengarannya seperti kekuatan super kan? Tapi dia sendiri menyebutnya sebagai kutukan. Kutukan. Kenapa? Karena dia tidak bisa melupakan. Sama sekali. Dia tidak bisa melupakan setiap detil menyakitkan dari masa lalunya. Setiap pertengkaran, setiap keputusan buruk, setiap momen memalukan. Aduh, itu pasti berat sekali. Dia terjebak. Terus-menerus memutar ulang rekaman video definisi tinggi dari semua penyesalannya. Dia tidak bisa melakukan apa yang otak kita lakukan secara otomatis. Membingkai ulang narasinya. Mengedit kenangan gitu ya? Betul. Kisahnya jadi bukti nyata betapa pentingnya kemampuan kita untuk melupakan, untuk sedikit mengedit, membulatkan sudut-sudut yang tajam agar kita bisa memaafkan, baik diri sendiri maupun orang lain, dan melanjutkan hidup. Wow. Jadi, untuk hubungan yang sehat, cerita yang kita ceritakan pada diri sendiri tentang masa lalu ternyata jauh lebih penting daripada rekaman akurat dari apa yang sebenarnya terjadi. Jauh lebih penting. Ini membuat saya berpikir, kalau cerita di kepala kita sendiri bisa begitu kacau, atau dalam kasus Jill Price begitu menyakitkan, mungkin cerita yang paling penting justru yang kita bangun bersama orang lain. Seperti dalam persahabatan. Nah, Anda menangkap intinya.
Dan ini membawa kita ke definisi persahabatan dari Aristoteles yang dikutip dalam buku ini, yang ternyata sangat relevan dengan ilmu saraf modern. Oh ya? Apa katanya? Dia bilang, seorang sahabat adalah diri yang lain. RI menunjukkan bahwa saat kita memikirkan teman dekat kita, Iya. area otak yang menyala adalah area yang sama persis yang kita gunakan untuk memproses informasi tentang diri kita sendiri. Serius? Iya, secara neurologis, batas antara aku dan dia itu benar-benar kabur. Otak kita memperlakukan sahabat kita seolah-olah mereka adalah perpanjangan dari diri kita. Ini menjelaskan banyak hal, termasuk tindakan-tindakan heroik yang rasanya di luar nalar. Saya teringat kisah Hector Caferata, seorang prajurit dalam Perang Korea. Kisah yang luar biasa itu. Dia sendirian menahan gelombang serangan musuh demi melindungi rekan-rekannya yang terluka. Dari luar, itu tindakan bunuh diri. Tapi kalau kita pakai kerangka diri yang lain, Dia bukan sedang melakukan kalkulasi untung rugi. tepat. Dia sedang membela bagian dari dirinya sendiri yang terancam. Benar. Keputusan sepersekian detik itu tidak didasari oleh kalkulasi rasional. Otak tidak melihatnya sebagai aku versus mereka, tapi sebagai bagian dari diriku yang dalam bahaya. Disitulah kekuatan cerita bersama, cerita kita, mengalahkan logika bertahan hidup individu. Dan konsep diri yang lain ini ternyata juga jadi kunci untuk memecahkan salah satu teka-teki terbesar Darwin, kan? Tentang altruisme. Betul? Kenapa kita berbuat baik untuk orang lain tanpa pamrih, padahal seleksi alam seharusnya mendukung sifat egois? Ya, gen egois. Ini membawa kita pada kisah tragis George Price, ilmuwan brilian itu. Betul. George Price merumuskan sebuah persamaan matematis yang elegan untuk menjelaskan cara kerja seleksi alam. Tapi hasil dari matematikanya sendiri membuatnya putus asa. Kenapa? Dia sampai pada kesimpulan bahwa ia telah membuktikan secara matematis bahwa kebaikan sejati, altruisme murni, itu tidak ada. Semua kebaikan pada dasarnya adalah tindakan egois yang terselubung untuk melestarikan gen kita. Itu pasti pukulan telak baginya. Sangat. Dia begitu terganggu oleh penemuannya sehingga dia menghabiskan sisa hidupnya mencoba menyangkal matematikanya sendiri. Dia memberikan semua miliknya, hidup di jalanan, menolong siapa saja. Dalam upaya putus asa untuk membuktikan bahwa kebaikan tanpa pamrih itu ada. Tepat. Tapi pada akhirnya, ironisnya, tindakan altruistik ekstrim itu justru menghancurkan hidupnya. Tapi ternyata dia salah, kan? Maksud saya kesimpulannya salah. Ya, dia melewatkan satu detil penting. Sains modern menunjukkan bahwa altruisme sejati memang tertanam dalam genetika kita. Tapi, itu diaktifkan oleh cerita. Selalu kembali ke cerita, ya? Selalu. Cerita yang otak kita ciptakan, bahwa sahabat kita, keluarga kita, adalah bagian dari diri kita, memungkinkan kita untuk bertindak tanpa pamrih. Itu adalah semacam loophole cerdas dalam aturan Darwin yang egois. Jadi kebaikan kita pada diri yang lain itu oleh otak kita masih dianggap sebagai kebaikan pada diri sendiri. Kurang lebih begitu. Semuanya kembali lagi pada kekuatan narasi bersama. Tema tentang cerita ini benar-benar ada di mana-mana. Mulai dari cerita di kepala kita, cerita dengan sahabat, sampai cerita yang menjelaskan evolusi kita. Tapi salah satu argumen sentralnya adalah bahwa di dunia modern, kita justru kehilangan narasi bersama yang lebih besar. Dan ini yang membawa kita pada kisah pertapa North Pond, Chris Knight. Benar. Chris Knight adalah sebuah studi kasus ekstrim tentang apa yang terjadi ketika seseorang benar-benar keluar dari cerita bersama. Dia hidup benar-benar sendirian di hutan di Maine selama 27 tahun. 27 tahun. 27 tahun tanpa berbicara dengan satu manusia pun. Sulit membayangkannya. Apa yang terjadi padanya? Kisahnya menyoroti masalah yang lebih luas. Kita hidup di zaman yang memuja individualisme. Ini memberi kita kebebasan, tapi ada harganya. Harganya adalah apa yang disebut oleh Barker sebagai kekurangan gizi komunitas. Kekurangan gizi komunitas. Kita kehilangan ritual bersama, tujuan bersama, dan rasa saling ketergantungan. Akibatnya adalah epidemi kesepian modern yang kita lihat sekarang. Dan kekosongan ini bukan cuma soal perasaan sedih, kan? Ada konsekuensi fisik yang sangat nyata. Disinilah pembahasan tentang efek placebo menjadi sangat relevan. Sangat relevan. Penelitian Ted Kapchuk di Harvard pada dasarnya menyimpulkan bahwa efek placebo itu adalah efek dari kepedulian. Kepedulian. Ya. Ketika seorang dokter meluangkan waktu, mendengarkan dengan saksama, menunjukkan empati, dan melakukan sebuah ritual pengobatan, bahkan jika pil yang diberikan hanyalah pil gula, tubuh kita menerima sebuah cerita yang sangat kuat. Cerita seperti apa? Ceritanya adalah
Bantuan sedang dalam perjalanan. Kamu diperhatikan. Kamu adalah bagian dari sesuatu yang peduli padamu. Sinyal rasa memiliki dan kepedulian ini, cerita ini, dapat memicu proses penyembuhan fisiologis yang nyata di dalam tubuh. Luar biasa. Sebaliknya, kesepian menceritakan kisah yang berlawanan pada tubuh kita. Kamu sendirian, kamu tidak aman, tidak ada yang akan menolongmu. Dan tubuh kita merespons dengan stres kronis dan peradangan. Jadi, rasa diperhatikan oleh dokter secara harfiah bisa memicu penyembuhan. Ini berarti sistem kesehatan modern kita mungkin terlalu fokus pada obat dan prosedur dan melupakan aspek manusianya. Buku ini sangat menyiratkan hal itu. Ritual, perhatian, keyakinan, itu adalah cerita yang kita butuhkan. Kekosongan yang kita rasakan karena kekurangan gizi komunitas ini, akhirnya kita coba isi dengan hal-hal lain. Seperti? Status atau koneksi di media sosial? Betul. Barker menggambarkannya seperti menukar makanan mewah yang mengenyangkan dengan kalori kosong dari makanan cepat saji. Analogi yang bagus. Kita menjalin hubungan parasosial dengan selebriti, kita mengejar like dan status yang menurut banyak penelitian tidak memberikan kepuasan jangka panjang yang sejati. Kita mendapatkan interaksi, tapi kita kehilangan sesuatu yang lebih mendasar. Apa itu? Perasaan bahwa kita dibutuhkan oleh sebuah kelompok. Perasaan dibutuhkan ya. Itu kuncinya. Benar. Dan kita bisa melihat sifat asli manusia ketika cerita normal kita runtuh. Saat bencana besar terjadi, seperti badai Katrina atau 911, narasi yang dominan di media seringkali adalah kepanikan dan penjarahan. Tapi kenyataannya berbeda. Sangat berbeda. Penelitian dari para sosiolog bencana menunjukkan manusia tidak menjadi serigala egois. Sebaliknya, kita justru menjadi sangat altruistik, kooperatif, dan bersatu. Kita secara naluriah kembali ke setelan pabrik evolusioner kita. Bekerja sama untuk bertahan hidup. Kembali ke cerita kita. Persis. Oke, ini mulai menyatu. Kita sudah lihat bagaimana cerita di kepala bisa menipu kita, bagaimana cerita bersama sahabat bisa membuat batas diri kita kabur, dan bagaimana hilangnya cerita komunal menciptakan kekosongan. Jadi, apa artinya semua ini? Apa kesimpulannya? Setelah menjelajahi semua sains dan cerita ini, dari genetika hingga sosiologi, penulisnya berani mengajukan sebuah jawaban. Sebuah jawaban untuk salah satu pertanyaan terbesar. Apa makna hidup? Dan jawabannya adalah? Kesimpulannya, yang dibangun dari semua bukti ini, adalah satu kata. Rasa memiliki. Belonging. Perasaan bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Bahwa kita berarti bagi orang lain. Bahwa kita dibutuhkan. Itulah motivasi utama spesies kita. Dan cerita adalah cara kita mencapai rasa memiliki itu. Ini mengingatkan saya pada contoh terakhir yang paling kuat di buku ini. Kisah tentang sindrom K. Sebuah contoh yang sempurna. Selama Perang Dunia II di Roma, para dokter di sebuah rumah sakit menciptakan sebuah penyakit fiktif. Fiktif. Iya, mereka sebut sindrom K untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi dari deportasi oleh Nazi. Mereka bilang penyakit ini sangat menular, mengerikan, dan mematikan. Jadi para tentara Nazi takut untuk masuk ke bangsal itu. Tepat. Mereka ketakutan penyakitnya 100% bohong. Tidak ada virus, tidak ada bakteri. Tapi bagi para pasien Yahudi yang berkerumun di bangsal itu, berpura-pura batuk dan sekarat. Komunitas dan rasa memiliki yang diciptakan oleh cerita bohong itu sangat nyata. Sangat nyata dan menyelamatkan nyawa mereka. Ini menunjukkan sebuah ide yang cukup radikal. Apa itu? Bahwa jika kita rangkum semua ini, kesimpulan utamanya bukan sekedar rasa memiliki itu penting, tapi bahwa cerita adalah teknologi yang digunakan otak kita untuk menciptakan rasa memiliki di setiap level kehidupan. Teknologi? Ya. Cerita di kepala kita, persahabatan, bahkan epidemi kesepian modern, itu semua adalah gejala dari cerita yang berhasil atau gagal menciptakan rasa memiliki. Cerita-cerita itu mungkin tidak selalu 100% akurat secara faktual, seperti sindrom K, tapi melayani kebenaran yang lebih dalam tentang kebutuhan fundamental kita akan persatuan. Ada satu kutipan di bagian akhir yang sangat membekas. Kematian hanyalah akhir jika Anda menganggap ceritanya tentang Anda. Tepat. Jika cerita Anda adalah tentang kita, maka cerita itu akan berlanjut bahkan setelah Anda tiada. Persis. Itu adalah puncak dari semua ide ini. Jadi pada akhirnya, pembahasan ini meninggalkan sebuah tantangan untuk Anda. Ini bukan hanya tentang memahami hubungan secara pasif, tetapi tentang secara aktif memilih dan membangun cerita Anda. Sebuah pilihan yang aktif.
Penulisnya menuput dengan pepatah Afrika yang indah, jika ingin pergi tepat, pergilah sendiri, jika ingin pergi jauh, pergilah bersama-sama. Jadi pertanyaan untuk Anda renungkan adalah, apa cerita hidup Anda dan siapa yang Anda ajak untuk menulisnya bersama?